Allah bestinya kata Ani. Duh besti, jaga dunia hiburan lagi-lagi dibikin heboh banget. Kali ini datang dari artis sekaligus model kondang Erika Carlina. Sahabat dekat Fuji dan Rachel V-nya itu tiba-tiba blak-blakan ngaku kalau dia lagi hamil 9 bulan. Padahal nih semua juga tahu kalau cincin nikah di jarinya belum melingkar loh. Nah, pengakuan tersebut auto bikin badai spekulasi dan mata publik langsung melotot penasaran. Apalagi kalau bukan soal siapa sih bapak dari calon bayi yang dikandungnya. Yang baru tahu keluarga Keluarga. sama sahabat. Keluarga sama sahabat. Dan udah 9 bulan. Udah 9 bulan. Berarti udah tahu cowok apa cewek? Udah. Udah. Di spill gak apa-apa? Gak apa-apa. Cowok apa cewek? Cowok. Kalau lu lebih happy cowok apa cewek? Apa aja sih? Oke. Ini agak berat nih, tapi ya kita ngobrol lah ya tentang ini ya. Kenapa lu tiba-tiba mau speak up? Ini kesalahan aku sih Om. Aku cuma pengen jujur aja. Dan aku juga gak mikir untuk bisa diterima atau enggak sama netizen. Cuman aku pengen mengakui kesalahan aku aja. Dan pengen jujur aja. Pengen jujur aja? Iya. Oke. Dalam sebuah podcast yang langsung jadi buah bibir, Erika Carlina curhat detail pilu di balik kehamilannya. Ia sebenarnya udah ngebet banget mau nikah sama si bapak calon bayi ini. Tapi rencana sakral itu mendadak zonk di tengah jalan. Alasannya ada plot twist mengejutkan. Sang mantan ternyata udah punya buntut dari wanita lain. Ini fakta pahit loh, yang bahkan dibongkar langsung sama calon mertuanya sendiri. Aku sama laki-laki ini mau nikah tadinya. Tadinya mau nikah? Iya. Oke. Terus? Gak jadi? Gak jadi. Okay. Aku memutuskan gak jadi. Kamu memutuskan untuk gak jadi nikah? Gak jadi, ya. Walaupun kamu dalam keadaan hamil? Iya. Tapi kamu memutuskan gak nikah? Enggak. Karena? Ada banyak sih Om alasannya. Kayak kan aku udah ketemu papahnya juga. Dia juga udah ketemu sama papa aku. Ada hal-hal yang mungkin aku baru tahu aja gitu. Tentang dia gitu. Salah satunya ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Punya anak lain? Iya, maksudnya udah punya udah punya anak? Iya. Orang ini udah punya anak? Juga, iya. Dia nikah gak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu. Kamu nggak tahu dia udah punya anak? Baru tahu pas aku mau nikah. Saat itu. Jadi sebenarnya tujuan papanya tuh baik supaya aku mau terima atau enggak kondisinya seperti ini loh. Karena tadinya sebelum-sebelumnya dia nggak ngasih tahu. Oke. Terus kamu counter dia nggak nanya nggak? Karena aku udah mikirnya yang penting nikah sih Om pas itu. Jadi kayak nggak mau permasalahin. Jadi nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Nah terus kenapa lagi nih? Lebih kalau nggak jadi nikahnya lebih ke personal Om. Aku sama dia ada 2 kali debat yang menurut aku kayaknya kalau dibawa ke pernikahan lumayan ganggu aja gitu. Model cantik berusia 31 tahun itu juga ngebocorin kalau mantan kekasihnya punya kebiasaan silent treatment setiap kali ribut, alias hobi banget main diemin, yang bikin Erika ogah banget buat lanjut ke pelaminan. Puncaknya, Erika dapat ancaman serius dari si cowok itu. Gak cuma ngancam doang, tapi si pria ini bahkan menyebarkan rencana ancamannya di grup penggemarnya sendiri. Kebayangkan betapa gelapnya sisi lain hubungan yang nyaris happy ending itu. Aku dapat ancaman. Kamu dapat ancaman? Iya. Jadi dia punya grup chat sama fans-fansnya.
isinya mungkin 19 orang atau lebih atau kurang ya Om. Salah satunya ngirim chatan itu, isi di grup itu semuanya ancaman. Aku juga nggak ngerti Om, aku pikir dengan aku diam, ya udah gitu, kamu dengan pasanganmu mau hidup bahagia monggo, aku biarin sendiri sama anak aku gitu. Pokoknya aku nggak mau stres aja karena udah berkali-kali flag terus. Gara-gara itu? Iya, kepikiran terus. Gara-gara ancaman-ancaman itu? Iya. Karena kan dia suka live selama aku hamil nih. Dia nggak pernah nanyain kan kondisi aku juga, tapi dia selalu live untuk memperbaiki nama dia aja. Gitu. Terus-terusan. Aku nggak pernah sama sekali nyenggol dia, sama sekali. Mau itu di sosmed maupun aku di real life, aku nggak pernah nelpon, chat atau nyenggol kehidupan dia sama sekali. Dia tahu aku tuh mikirin karir banget. Jadi mungkin dia berpikir aku sampai kapanpun nggak akan speak up, aku akan diem terus gitu. Jadi dia buat narasi bahwasannya kalau sama aku itu ya cuman gimmick aja, cuman settingan. Padahal kalau dia coba tarik mundur, dia kan sering banget live ya. Di situ banyak banget rekaman atau jejak digital yang dia bilang pacaran sama aku rasanya kayak gimana, terus juga hubungannya mau dibawa kemana, kayak gitu ada. Tapi entah setelah dia ketahuan sama perempuan ini, langsung bilang kalau klarifikasi kalau sama aku gimmick, dan sebenarnya dia mau menikah sama perempuan ini gitu. Dan itu pakai cincin yang ada ukiran nama akunya. Hah? Cincin yang dia beli buat pernikahan aku. Nah, dia bener mau nikah sama perempuannya? Aku nggak tahu, cuman yang dipakai cincin itu. Yang dipakai itu cincin aku. Sesaat setelah Erika bikin pengakuan heboh, pertanyaan siapa bapaknya langsung jadi trending topik di benak publik. Dengan cepat, panah kecurigaan warganet langsung auto spill ke mantan kekasih sang artis, DJ Panda. Meski Erika nggak nyebut nama gamblang, Om Deddy Corbuzier udah mancing-mancing soal ciri-ciri mantan pacar yang dulu pernah kasus isu hubungan settingan. Dan Erika langsung ngiyain aja tanpa ragu. Fix, publik makin yakin. Mama itu kalau anakmu ganteng toh, anakmu ganteng nggak? Terakhir kata-kata dia yang terakhir banget, kamu nggak marah sama aku toh, dia bilang gitu. Enggak kok, udah itu kata-kata. Sorry ya, kita nggak usah sebut nama ya, tapi is this yang kemarin ada berita-berita di luar ngomong sama lu settingan bukan sih? Ya itu. Anyway, di tengah begitu banyak tudingan, DJ Panda sempat memberikan klarifikasi lewat Instagram story-nya. Panda 18 Juli 2025, dia mempertanyakan kenapa tudingan itu ngarah ke dia. Tapi ya gitu deh, bantahannya itu justru jadi bumerang. Warganet gak nyerah, malah rame-rame nguliti abis jejak digital DJ Panda di masa lalu. Gak pakai lama, sebuah video lama DJ Panda langsung viral di jagat maya. Dalam video itu, DJ Panda dengan santai ngaku sendiri kalau hubungannya sama Erika Carlina dulu cuma gimmick alias settingan. Bahkan dia juga nekenin kalau dia nggak pernah nembak atau ngajak pacaran. Berapa kali kok sama dia, apanya gininya?
apanya? Kininya. Oh kininya. Jangan tanya, aku mah hyper. Kayak Rika nggak ikut lomba. Gimik bro. Aku sedang bersih-bersih itu di live. Males banget tanya. Gak ngakuin Mbak R kok. Kapan aku pernah nih Mbak? Kapan aku pernah ada kata-kata ayo kita pacaran? Meanwhile, Kapan? Gimana rasanya pacaran sama artis? Jujur ya, saya tiba-tiba jadi manusia biasa langsung. Gak ada yang mengenaliku. Hai Kak Erika. Biasanya, hai Panda gitu. Waktu pertama ketemu Mbak R. Aku DM sama dia aja dari Juni. Sebelum mau kayak gini malah. Dari Juni masih jobku masih aduh hitung jari kali. Nah Besti, yang lebih bikin heboh, video gimmick itu langsung di-repost sama gengnya Erika loh. Mulai dari Fujianti Utami, Rachel V-nya, dan bahkan kekasih Erika Carlina saat ini, DJ Bravi. Auto valid lah ya. Dugaan netizen makin kuat kalau DJ Panda lah sosok yang dimaksud Erika. Kayak kurang drama aja. Dalam video lain yang gak kalah bikin geleng-geleng, DJ Panda pernah belak-belakan bilang dia justru menikmati panen hujatan dari netizen katanya. Mau dihujat se-Indonesia Raya juga gak masalah, asal pundi-pundinya terus bertambah dan rekeningnya makin gendut. Kita nggak usah sebut nama ya, tapi is this Gimana rasanya pacaran sama artis? Jujur ya, saya tiba-tiba jadi manusia biasa langsung. Gak ada yang mengenaliku. Hai Kak Erika. Biasanya, hai Panda gitu. Waktu pertama ketemu Mbak R. Aku DM sama dia aja dari Juni. Sebelum mau kayak gini malah. Dari Juni masih jobku masih aduh hitung jari kali. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan kita goreng lagi tuh. Makin digoreng tuh. Biar makin apa? Makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan. Yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan. Mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan nggak apa-apa. Gue deh kalau misalkan panen hujatan tuh tidak menghasilkan duit kan, nggak ada tuh kayak Lisa Mariana. Cuma kalau viewsku banyak gitu kan, endorsementku juga banyak tuh. Nih contohnya makan nih, biasa orang-orang kan, hai Kak Panda gitu kan. Nyanda cuci, tahu nggak makan? Aduh, PR. terus lu Nggak ada. Boleh dong, boleh dong. Amin, makasih. Hati-hati ya. Nah, sampai detik ini, entah memang benar DJ Panda ayah dari bayi yang dikandung Erika atau cuma sekedar tudingan liar. Belum ada kepastian resminya, Besti. Ini tentu bikin publik makin penasaran dan bertanya-tanya. Tapi yang jelas, Erika dan DJ Panda memang kerap banget kepergok mesra-mesraan di media sosial dulunya. DJ Panda sendiri di video lain juga sempat ngasih alasan kenapa dia nggak lanjut hubungan sama Erika. Katanya sih cuma karena nggak cocok doang. Kita sama-sama nggak tantrum. Tanyanya salah, yang ngambekan siapa? Gitu kalau tanya. Aku ngambek baru sekali, ya ampun. Iya sekali tuh.
itu untuk ukuran cewek luar biasa, tahu nggak? Cuma Oh, iya? sekali lah. Oh iya. Cuma sekali itu pun juga nggak yang gimana. Ngambeknya bentar sih tapi. Ya bagus deh, bagus kalau ngambeknya kan bentar bagus. Nggak kayak kalian kalau ngambek 3 hari. Nih, banyak banget DM kamu yang nggak aku balas. Masih nanya DM yang mana? Kan dihapus-hapusin. Nggak ada, sumpah. Oh, kamu jangan lupa ya, pertama kali kamu DM sama aku pakai apa? Vanish mode kan? Oh iya. Iya bener ya. Topan kenapa suka sama Mbak R? Nah coba jawab. Aku juga nggak pernah tahu. 1, pinter. Masa dijawab semua? Iya aku nggak tahu. Kan aku nggak pernah tahu. Pinter, kelewat pinter pokoknya. Terus Kedua, gak ribet. Jauh dari kata ribet. 3, galak. galak. Kenapa suka galak? Oh ternyata ada. Aku Jadi kan gini ya? tidak suka yang ini terlalu apa ya? Kayak mama tuh. Kalau mama aku kan nggak yang Itu bukan galak, itu namanya Apa ya? saklek. bukan kayak A gitu. iya jelasin ya. Nggak neko kah lebih. Keempat, nasib. Tolong. Kalau orangnya nggak nyaman gimana? Aku nggak nyaman nih, misal aku nggak nyaman nih. Apakah dia nyaman? Tanya dong. Jadi aku harus memaksakan diriku menikah gitu, baru bisa dibilang serius. Terus habis nikah cerai. Masa kalian nggak bisa sih mikir gitu doang, gampangnya? Maksain banget deh. Jatuhnya tuntutan dong. Jatuhnya kalian dong nuntut. Bukan hidupku lagi gitu, hidup kalian jadinya. Gitu dong. Terus kalian bilang Mbak R trust issue, kasihan Mbak R-nya, kasihan ininya. Nyalain ke aku. Hidupnya dia berhak untuk memilih. Dia berhak untuk punya pilihan. Dikasih tahu kita semua penjahat di cerita seseorang, baru juga dikasih tahu sekarang udah jadi penjahat nih. Udah nggak cocok sama orangnya, terus mau apa? Mau diapain? Apakah kita berantem? Nggak ada berantem loh. Nggak ada loh, aku nggak punya masalah apapun loh sama Erika. Follow-followan aja masih, lihat aja tuh. Nah Besti, menurut kalian gimana nih? Pastinya punya pendapat dan pandangan yang berbeda-beda dong. Boleh banget isi jawaban di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.